Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita bahas materi pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tilawah terlebih dahulu surat Al-Ra'd ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Yaqul subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimakumullah, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah, mengucapkan tahmid dan tanah kepada Allah atas semua hal yang telah dijalankan kepada kita, terutama pada pagi hari ini. Allah izinkan kita semua berhadir di majelis ilmu, di majelis taklim, di majelis zikir. Semoga semuanya menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini kita juga menawi dengan tilawah Quran, melengkapi syarat majelis taklim yang berupa barokah. Memang di hadisnya itu dibacakan oleh Allah. Izinkan saya sebelum memberikan materi mengantar dasar nafas. Karena ini tidak ada Quran yang dibaca, alangkah baiknya kita tertulis sejenak ya. Jadi sudah kita baca, terus sudah kita terjemahkan. Nah sekarang kita kaji sejenak. Karena yang barokah atau fadilah majelis ilmu itu ada syarat minimumnya Pak. Yaitu fihi Al-Quran wa yatadarasunahu, dan mengkajinya. Kita kaji sejenak. Kita dahului. Jadi di surat Ibrahim atau surat 14 ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Alif lam ra. Ini kitab kami turunkan kepada yakni kepada Muhammad. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, agar untuk mengeluarkan orang dari dhulumat, kegelapan, kepada cahaya. Bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Rabb mereka, yakni kepada jalan yang maha kuat, maha agung, dan maha terpuji. Di ayat ini ada minimal 3 poin penting. Yang pertama, Allah tegaskan kita anzalnahu ilaika, kitab kami turunkan kepada, yakni kitab ini itu bukan kreasi Rasulullah, memang turun dari Allah kepada Rasulullah alaihi. Makanya termasuk mukjizat Rasul. Ini Quran itu adalah mukjizat Rasul yang paling utama. Kalau Rasul-Rasul sebelum Rasul kan mukjizatnya ada yang kasih tongkat membelah lautan dan seterusnya. Nah, seluruh mukjizat yang Rasul yang Allah berikan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah itu diberikan semuanya kepada Rasulullah. Tapi Rasul punya mukjizat yang paling utama, namanya Al-Quran. Kalau mukjizat kayak berjaya itu kan juga terus makan sedikit dapat banyak. Itu sekaligus nanti menjadi pelajaran. Mukjizat Rasulnya itu Quran. Maka nanti sesuatu bagi umatnya yang harus diperjuangkan itu ya Quran. Dengan bahasa lain, yang diperjuangkan itu adalah konten. Itu yang disebut dengan konten, itu mengalahkan semua hal. Rasul dikasih mukjizat namanya Quran, umatnya teruskan aja Quran. Perang itu bukan tentang militer, bukan tentang, tapi tentang
opini. Sebelum perang militer itu, perang utamanya perang opini. Itu hikmah yang harus kita tangkap. Rasul dikasih ujian Allah yang paling utama Quran. Jadi sebelum kau taklukkan fisiknya, sebelum kau taklukkan negara itu, kau taklukkan pikiran. Itulah Quran. Nah, hari ini kita itu sudah ditaklukkan oleh bangsa lain. Pikiran kita, budaya kita, terus kembali ke Quran. Yang kemarin saya misalkan di khutbah Idul Adha. Jadi opini kita utama ya tauhid. Quran ini menjadi opini, menjadi konten yang terus akan kita gaungkan. Dan itu yang kita bawa, dan itu kita akan membuat kita mampu. Setuju ya insya Allah ya. Itu poin pertama. Makanya Umar mengatakan ketika masuk di Palestina, kunna qaumun adillah fa'azzakumullahu bihadzal kitab faman azzallahu min dunihi adalahumullah. Kita ini bangsa lemah, katanya Umar, dan Allah muliakan, Allah menangkan kita dengan kitab ini. Maka siapa yang mencari kemuliaan di luar kitab ini, Allah akan hinakan. Jadi insya Allah PR kita hari ini adalah gimana Quran ini menjadi bagian dari hidup kita. Setuju ya? Maka saya usul untuk Bapak Ibu semua yang masih punya anak, ambillah satu yang paling benar, suruh hafal Quran. Setuju? Setuju? Quran begitu. Yang sudah tidak punya anak, ambil cucunya. Karena itu adalah tabungan paling berharga seorang orang tua terhadap anak. Kalau yang lain itu pokoknya harus ada yang hafal Quran. Setuju ibu? Saya doakan yang angkat tangan. Siapa yang hendak anaknya atau punya hafal Quran, angkat tangan. Yang angkatan saya doakan Allah kabulkan niatnya. Amin. Yang kecil Allah percepat hafalannya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, masuk ke ayat. Itu khrijan nasa dzulman dan nur. Rasul disuruh oleh Allah dengan Quran itu mengeluarkan orang dari dzulman. Jadi kekafiran Allah sebut sebagai dzulman, gelap. Itu namanya memvisualkan perkara yang tidak visual. Ini salah satu gaya Al-Quran. Hidup di luar Islam itu disebut dzulman, gelap. Imam gelap. Minta tolong ke siapa? Nggak tahu. Ngeluh ke siapa? Nggak tahu. Ini harus diapain? Nggak tahu. Makanya setiap hari itu beda-beda penelitian hasilnya. Kalau orang gelap, utara selatan beda apa sama? Kalau lagi gelap, utara sama selatan beda apa sama? Sama. Istri orang sama istri sendiri sama apa beda? Gelap. Gak ada bedanya. Uang sendiri sama uangnya orang lain sama apa? Itulah kekafiran. Jadi kalau bisa membedain mana istrinya, istri orang lain, makanya campur baur. Anaknya anak orang lain campur baur. Antara hewan sama anak campur baur. Mana ada orang lebih memilih hewan daripada anak? Itu kan menggelap. Kalau terang, anak aku rawat. Hewan, kata kasih makanan doang. Ini kebalik, yang hewan dirawat, anaknya dilepas. Karena gelap. Istriku, kita sayang. Istri orang, sorry. Itu kalau terang. Kalau gelap, istri orang, aku sayang. Istri sendiri, bosan. Makanya sampai ada duit bapak-bapak ya. Bisa denger. Kalau ada bapak-bapak di telepon, apa kabar? Gitu ya. Kemana aja? Pasti istri orang. Tapi kalau waalaikumsalam, ya setuju. Itu masih istri sendiri itu kalau ngomong. Itu balik sedang gelap, ya sedang gelap. Itu benar terasa.
Ketika tidak mendapatkan penjelasan agama, semuanya itu serba tidak jelas. Pagi ngapain nggak jelas. Kita itu setiap pagi bangun ngapain, terus nanti kalau ada apa-apa kita ngapain, ini diapain. Kalau bukan karena agama, mungkin sampai hari ini kita tidak bisa makan yang sekarang kita makan. Untuk menentukan makan jadi makan, penelitiannya lama banget. Ini mengandung apa, ini apa. Oleh agama gampang. Pokoknya kalau ada hewan kukunya tajam jangan dimakan. Kalau ada hewan galak jangan dimakan. Kalau ini gampang ditanya. Kan baru nanti setelah diteliti, oh ternyata mengandung ini. Pokoknya binatang laut, oke, serbu aja. Mau mati mau kagak, serbu aja. Allah kasih tahu jadi, oh bisa dimakan ini. Tidak. Itu khijanas nabul mati. Kabar buruknya kalau dari kecil itu dia terang, menghormati terang kecil. Orang dari kecil tidak pernah tanpa listrik mati. Ya, kalau ada anak kampung dari kecil gelap, begitu dapat listrik, seneng ya. Pertama kali listrik dipasang di desa, kita main nggak itu? Di bawah tiang listrik itu. Tapi anak kota yang bahkan sebelum lahir rumahnya udah terang, jalanan udah terang, dia menganggap itu sesuatu yang nikmat atau biasa? Biasa. Itulah kita semua kaum muslim. Dari kecil sudah di-Islam, diajarkan yang benar, diajarkan ini boleh, ini enggak boleh, kita akhirnya merasa biasa, enggak merasa terang. Oleh karena itu perlu menjiwai ulang ajaran ini supaya kita merasa, oh kita ini terang. Jadi Bapak ini kalau pagi kayak ini senang nggak bangun pagi, masjid, ngaji, senang nggak? Coba kalau mau ingin tahu bedanya, Bapak seminggu bangun jam 9, 9 terus ya. Itu berasa kedebukannya nanti, riuhnya otak dia itu, supaya tahu bedanya Islam. Nggak perlu juga kali ya. Tapi kata Umar, la yaduku halawatal iman malam yaduk mararatal kufur. Orang tidak akan pernah mencicipi manisnya iman bagi orang yang tidak pernah mencicipi pahitnya kufur. Tapi ya nggak perlu kufur supaya kita nikmati aja dulu. Nomor 3, ila siratil azizil. Allah menyebut jalan Islam ini sebagai siratil azizil, jalannya yang maha agung, yang maha terpuji. Jadi insya Allah kalau kita ikuti jalan ini, maka kita akan dapat kemuliaan dan keterpujian. Karena Allah menyebut Islam ini siratil azizil hamid. Allah illadzi lahu ma fis samawati. Jadi kalau kita ikuti jalan ini, engkau mulia. Kita betul mulia. Seluruh proses pengembangan SDM yang sekarang menjadi buku-buku manajemen SDM yang membuat bangsa menjadi kuat, semua sudah diajarkan Islam jauh sebelum mereka menemukan pelajarannya. Seluruh cara Nabi mengelola masyarakat Madinah, membuat Madinah menjadi bangsa besar itu sekarang menjadi buku-buku yang sangat strategis. Rasul melakukannya dengan sangat simpel. Madinah itu namanya negara kota kecil. Size-nya saya nggak tahu size-nya, tapi yang se-Madinah ini. Tapi Madinah segitu itu melabrak Persia tumbang, melabrak Romawi tumbang. Jadi negara itu bukan tentang size-nya, tapi tentang kualitasnya. Nah, jalan Islam itu jalan Al-Azizil, yang jalannya Tuhan yang maha mulia, maha perkasa, maha terpuji. Maka kalau mengikuti jalan ini, kau perkasa. Insya Allah waktunya kita akan kembali dan memegang kembali agama ini, yakni siratil azizil. Nanti teruskan Allah illadzi lahu ma fis samawati, Allah yang punya langit dan bumi, yang jalannya
Ini jalan aturan agama ini memang jalannya Allah, dan Allah punya semua hak ada langit dan bumi. Jadi jalannya Tuhan yang Maha Menguasai. Kita ikuti jalan ini, berarti akan berlimpah, karena ini semua milik. Kalau faktanya kaum muslimin malah kelepasan semuanya ini, berarti dia sedang di luar jalan Tuhan. Simpel kan? Ini jalan punya yang maha agung, yang maha terpuji, yang punya semua langit dan di bumi. Kalau kita ikuti berarti kita akan mulia, terpuji, berarti kita gampang, karena itu pilihan Tuhan kita. Lah kok sekarang susah, berarti kok tidak dijalani. Sesimpel itu cara berpikir. Begitu kok ada di jalan itu kok berlimpah. Kok nggak di jalan itu, kok berarti akan hina, kok akan tidak terpuji, kok akan kerepotan juga mengakses alam ini. Karena alam ini punya roh yang kau percayai. Tapi kenapa nggak bisa diakses? Jangan-jangan kau di luar jalan. Allah tegaskan, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithu ibadiyas. Telah kami tahu ketika Zabur setelah peringatan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Jadi kalau belum diwarisi berarti kita tidak atau belum saleh. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita ke materi. Materinya sekarang ini belajar ilmu tazkiyatun nafs. Ini sifatnya masih pengantar. Sebenarnya ilmu tazkiyatun nafs yang sekarang berkembang itu dulu namanya tasawuf. Dan sebelum nama tasawuf namanya tazkiyatun nafs. Jadi bersamaan dengan proses keilmuan, kata tazkiyatun nafs itu ada kata yang paling ditemukan di Al-Quran. Kata tasawuf itu lebih karena fakta-fakta sosial. Jadi memang namanya dulu tazkiyatun nafs, terus jadi tasawuf, terus tazkiyatun nafs lagi sekarang. Nah, kenapa dulu tasawuf? Karena itu satu cerita lama tentang perlawanan, saya nyebutnya perlawanan sosial. Kan setelah zaman Muawiyah radhiyallahu taala, kemudian lahirlah khilafah atau kerajaan Umayyah. Setelah Muawiyah radhiyallahu taala kemudian diteruskan oleh Yazid putranya, yang akhirnya menandakan tidak lagi masuk ke khilafah Rasyidah, tapi masuk ke kekuasaan kerajaan akhirnya. Dan sejak itu situasi kerajaan sudah tidak lagi kompatibel dengan situasi keilmuan Islam. Dulu zaman khilafah Rasyidah, khalifahnya adalah min atqon nas, orang yang paling takwa di antara mereka. Wa min a'lamin nas, khalifahnya orang yang paling alim di antara mereka. Sehingga lahir istilah ulama'uhum khulafa'uhum, ulamanya khalifah mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Begitu keluar zaman Muawiyah masih oke, karena Muawiyah adalah sahabat Nabi dan penulis wahyu Rasulullah. Tetapi begitu sampai ke Yazid, nah beda lagi urusannya. Ia bukan sahabat, ia tabi'in. Padahal waktu itu sahabat masih banyak, tapi Muawiyah menetapkan Yazid jadi khalifah, jadi penerus. Jadilah itu awal jadi kerajaan. Yazid tidaklah sebaik ayahnya, apalagi melawan kebaikan-kebaikan sahabat mulia. Waktu itu masih ada Ibnu Umar, masih ada Anas bin Malik. Maka mulailah situasi kekuasaan kerajaan ini mulailah terpengaruh oleh budaya kerajaan di mana. Mulailah foya-foya akan urusan dunia, mulailah mewah, mulai intrik politik juga dari sana. Para ulama yang ada di sini mulai kenceng. Salah satunya itu Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ibnu Umar berkata kepada Muawiyah waktu itu masih ada, ya Muawiyah, orang yang lebih baik darimu tidak menunjuk anaknya sebagai penerusnya, padahal anaknya lebih baik daripada. Tapi Muawiyah radhiyallahu, tapi ini sahabat mulia ya, jangan disentuh kehormatannya. Tapi Muawiyah tetap menunjuk anaknya. Terjadilah akhirnya barisan orang baik dari sini, barisan politisi ada di sini. Nah, politisi, para penguasa terus turun, Abdul Malik terus lahir budaya kekuasaan.
Sejak zaman kekuasaan itu identik dengan foya-foya. Kecuali yang khilafah Rasyidah itu aja, khilafah Rasyidah. Jadi ya, para ulama ketika melihat para raja mulai kayak gitu dan punggawanya mulai kayak gitu, wah ini beresiko. Ini bisa menggerus kebiasaan Islam, menggerus etika-etika Islam. Nah, para ulama mulailah menentang arus itu. Tapi kekuasaan berjalan. Simbol penentangan akhirnya ulama-ulama yang zuhud itu akhirnya menggunakan baju yang sederhana. Yang sini pakai katun, pakai sutra, pakai bagus-bagus, ini pakai bulu. Zaman dulu bulu itu pakaian sederhana, bukan pakaian mewah. Sekarang kebalik, mewah. Pakaian bulu itu kenapa? Karena udah gak pakai aja begitu kan. Kalau melihat beberapa negara yang memang masih modern kan kayak gitu, simpel kan. Jadilah simbol para ulama yang zuhud, yang mengutamakan akhirat, yang sederhana, yang ikuti jejak para sahabat ada di sini. Sehingga ya, orang-orang ini terus menyampaikan ilmu-ilmu yang dulu diajarkan Rasul kepada para sahabatnya, berupa keikhlasan, zuhud, syukur, taubat, akhirat, dan seterusnya. Sehingga lahirlah kelompok ini, namanya kelompok yang disebut dengan memakai baju suf. Kelompok yang mengutamakan akhirat, simbolnya memakai baju suf. Makanya disebut dengan sufi. Paham ya? Sufi, orangnya mutasawwif, orang yang pakai baju suf. Dalam perjalanannya, langsung saya jumping ke situ perjalanannya. Ilmu ini namanya ilmu standar. Sebagaimana fikih diambil dari Quran, penamaan fikih juga abad kedua. Sebagai nama ilmu tafsir juga muncul. Itu kan semua Quran Sunnah. Tapi kan di Quran Sunnah bidang akidah namanya ilmu tauhid, Quran Sunnah bidang fikih, bidang hukum namanya ilmu fikih, Quran Sunnah bidang akhlak namanya tazkiyatun nafs wal akhlak. Terus akhirnya jadi tasawuf. Terus ya, tapi perjalanannya di tasawuf ini mulai banyak hal yang mengundang kritik, terutama ulama hadis. Kan yang paling jejak, pokoknya jangan sampai ada penyimpangan ulama hadis. Apalagi waktu itu di masa-masa beratnya kaum muslimin dijajah oleh semua negaranya. Diteliti, oh sebabnya apa? Oh sebabnya ternyata banyak ajaran yang justru dalam orang Islam itu lemah. Banyak ajaran membuat orang Islam semakin lemah. Contohnya memahami qada qadar tapi pasrah bokokan. Itu terjadi di ajaran-ajaran tasawuf. Doa yuk, usaha itu dalam ngapa-ngapain. Maka sampai kejadian waktu zaman perang Tartar itu. Zaman perang Tartar itu masih agak awal. Itu kan kaum muslimin angkat senjata melawan. Beberapa kelompok tasawuf malah masuk masjid baca Sahih Bukhari, meminta pertolongan dari Allah. Nah, kritikan ini semakin menguat bersamaan dengan kebangkitan Islam di tahun 1900. Ya, 1900 itu disebut dengan masa kebangkitan Islam, yakni sudah dijajah 2 abad. Nah, lahirlah kebangkitan Islam. Nah, salah satu jalurnya adalah kembali ke Quran dan termasuk yang diteliti ulang materi tasawuf ini. Maka di Indonesia lahir namanya tasawuf modern, itu Hamka. Itu bagian dari cara yang agak diatur kurang pas mana gitu. Kok jadi malam-malam kaum muslimin gitu. Beberapa perilaku misalnya yang dianggap tidak terlalu tepat akhirnya dikritisi. Di Mesir kok lahir konsep namanya tasawuf sunni, tasawuf sunnah, atau namanya thariqah sunnah dan seterusnya. Sampai akhirnya sejak itu ilmu ini akhirnya dinamai beberapa nama. Ada namanya tasawuf sunnah atau thariqah sunnah atau
terkait di sini namanya tasawuf modern, itu Hamka menyebutkannya, atau akhirnya oleh Said Hawa sebagai orang yang punya karunia di bidang ini, ulama dari Syam, dari Syria. Ia menulis buku Tazkiyatun Nafs. Ia menulis buku ini sebagai ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Kayaknya Tazkiyatun Nafs itu memang ilmu atau buku yang paling kuat itu Ihya Ulumuddin. Nah, dari sejak itu akhirnya di masyarakat diajarkan ilmu Tazkiyatun Nafs. Sekaligus menandai babak baru ilmu ini agar disebarkan dengan masif sebagaimana ilmu lain disebarkan dengan masif. Ilmu tasawuf apalagi yang masuk ke level tarekat itu terkadang disebarkan hanya orang tertentu karena pakai prosedur baiat, prosedur yang lain-lain, sehingga ilmu ini justru malah tidak bisa disebar di tengah masyarakat yang sangat membutuhkannya. Yang butuh ikhlas itu bukan orang tarekat doang. Yang butuh orang taubat itu bukan orang tarekat doang. Nah, ilmu ini itu benar-benar ilmu yang sangat mahal, yang biasanya diajarkan oleh para kiai setelah orang umur 40 tahun biasanya. Saya masih ingat dulu ponakan saya itu kan, ponakan saya itu si kakeknya, ibu dari bapaknya, berarti iparan saya itu kan ikut tarekat Naksabandia. Nah, ponakan saya itu mau buka bukunya, dilarang. Entar matamu amroh, entar matamu buta gitu. Jadi ada semacam mistisisasi di ilmu ini, lebih karena supaya apa? Supaya orang tidak semena-mena menggunakannya. Karena memang ilmu ini butuh komitmen tinggi dan seterusnya. Tapi sebenarnya ilmu ini ilmu dasar, kayak ilmu tauhid, kayak ilmu fikih. Tidak perlu pakai prosedur yang rumit. Semua orang butuh ikhlas, semua orang butuh zikir, semua orang butuh khusyuk, semua orang. Sebagai Rasul mengajarkan bab ini sejak awal pula. Maka dari proses ini lahirlah Tazkiyatun Nafs, akhirnya dikejar aja ke masyarakat banyak sekarang hari ini. Bukunya disebar sebar-sebarnya seperti buku tauhid dan seterusnya. Di konteks itulah sekarang kita di sini menyampaikan materi Tazkiyatun Nafs yang tidak pakai prosedur rumit, disampaikan dalam keadaan biasa. Paham ya? Ini yang pengantar saja supaya paham. Tazkiyatun Nafs sama tasawuf apa itu satu paket aja. Cuman tasawuf yang sudah di koreksi itu namanya Tazkiyah. Nah, di Tazkiyatun Nafs ini ada dua prosedur. Ada yang menggunakan tarekat, ada yang tidak tarekat. Nah, tarekat sendiri itu puluhan. Nah, tarekat sudah ada yang sudah diteliti, itu totalnya 41 yang dianggap tidak melanggar. Dan ada yang tidak pakai tarekat. Nah, kalau pakai tarekat itu sebagian ulama masih mempersoalkan sunnah bid'ah meskipun sudah muktabar. Nah, kalau yang tidak pakai tarekat itu semua sepakat cuma kalau belajar ilmu Tazkiyatun Nafs tidak pakai tarekat biasanya lama jadinya. Ngajari khusyuk dan pakai tarekat berbulan-bulan nggak khusyuk. Ngajarin orang misalnya takut pada Allah, takwa atau zuhud lah yang agak tinggi. Itu kalau pakai tarekat memang karena memang ketatin prosedur. Tapi kalau hanya materi kayak gini, ya kayak pengajian biasa. Ya ngajinya kapan, nanti zuhudnya kapan, jangan pas mau mandi doang kalau zuhudnya. Tapi secara prosedur, kalau seperti ini nggak ada persoalan di penetapan hukumnya, sehingga paling aman. Sehingga yang kami ajarkan itu sekarang, yang kami jalankan menggunakan ilmu Tazkiyatun Nafs tanpa pendekatan tarekat. Kalau yang ingin tarekat silakan masing-masing. Itu kan para ulama masih ada beda-bedanya. Ada yang mengatakan setuju semuanya, ada yang mengatakan tidak setuju semuanya, ada yang mengatakan setuju, tapi dengan catatan. Nah, selalu saya
dalam mengambil keputusan itu mengambil keputusan yang tidak diperdebatkan orang. Sebagaimana rumusan para ulama fikih al-khuruju minal khilaf fi sunnah, keluar dari khilaf itu sunnah. Jadi kalau kita ambil keputusan jangan ada satu yang persoalan. Nah, jadi kita pahami insyaallah. Jadi kami akan memberikan penanda tasbih dan tak kapan nanti ketemunya kapan, nanti kan minggu 5. Jadi ya kapan lagi menyesal 2 kali. Nah, jadi secara konsep dasar setiap muslim itu wajib belajar ilmu ini karena dia wajib punya sifat-sifatnya. Imam Ghazali termasuk Imam Baihaqi sebelumnya ketika menyebut hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, itu menyebut ilmu yang dimaksudkan di hadis itu ada 4 kategori. Atau bisa lihat di bukunya Syarhul Iman Imam Baihaqi yang ditulis Imam Al-Qazwini mukhtasarnya. Ilmu yang wajib di hadis itu ilmu itu ada 2 ya. Ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Yang fardhu ain yang dimaksudkan di hadis itu ada 4 kategori. Yang pertama ilmu yang membenarkan akidahnya. Mau kita apapun, mau tukang suami, mau tukang istri, mau tukang istri, imannya wajib benar. Iman benar tidak wajib, tidak hanya untuk ustaz dan juga bukan hanya pengajar tauhid. Semua mukmin imannya wajib benar. Tidak boleh ada syirik, tidak boleh imannya mati dan seterusnya. Tidak boleh imannya salah, ikut aliran sesat, kan bahaya. Itu namanya ilmu tauhid. Yang kedua ilmu membenarkan tindakan hukumnya. Disebut ilmu fikih. Orang kan wajib muamalahnya benar, akad nikahnya wajib benar, sholatnya benar, wudunya benar, bertetangganya benar, itu namanya ilmu fikih. Makanya fardhu ain. Kita mau siapapun wajib belajar itu. Kita mau tukang apapun wajib. Aku udah pensiun, aku nggak wajib belajar. Aku udah tua, wajib belajar. Aku muda, wajib. Selama ada muslim, wajib. Yang ketiga, ilmu untuk membersihkan hati dan memuliakan akhlak. Orang wajib ikhlas atau nggak wajib ikhlas? Wajib. Orang wajib syukur atau nggak wajib syukur? Orang wajib takwa pada Allah atau nggak wajib? Orang wajib memuliakan orang tuanya apa? Orang wajib menyayangi istrinya. Itu namanya ilmu tazkiyatun nafs wal akhlak. Jadi mau siapapun kita wajib punya sifat-sifat itu, punya akhlak-akhlak itu. Karena perkara-perkara itu wajib, maka ilmunya menjadi wajib. Cuman kenapa kok tradisinya para ulama dulu kok mengajarkannya ilmu ketiga ini kok agak mundur? Supaya mereka siap mentalnya, itu sebenarnya. Tapi akhirnya kami pelajari, wah kalau harus nunggu 40 baru boleh belajar ilmu ini, lah kapan berubahnya? Akhirnya tazkiyatun nafs kami ajarkan dari muda. Biarkan dari muda belajar zuhud, belajar ikhlas, belajar. Itu luar biasa biasa. Tentu sebagaimana prosedur dalam pelajaran akhlak, apalagi yang sifatnya itu waktu berbulan-bulan. Kan terkenal suatu saat kalau kita menggunakan background karakter building ya, ada anak itu nyerobot antrian di salah satu sekolah di Australia. Maka ibu gurunya langsung pegang anaknya ini dan menangis. Nah, untuk membuat bisa ngantri kembali, ibu butuh berbulan-bulan lagi supaya kau bisa ngantri kembali. Setelah kau sekarang mulai tidak disiplin nanti. Untuk mengajari matematik, ibu hanya butuh 3 bulan. Mengajarin kamu ngantri itu berbulan-bulan. Dan betul, saya tuh ngajari anak itu nutup pintu itu butuh 10 tahun. Karena ada anak nggak bisa nutup pintu. Karena nutup buka, jadi gimana aja mobil ya dibuka, kalau buka nggak pernah nutup. Buka rumah jam 12 malam dibuka aja. Pintu
kamar buka-buka aja. Ini supaya bisa nutup itu dulu 1 tahun. Ayo latihan buka. Gak pernah lihat kayak ini kan? Ibu-ibu yang biasa melepas tas pulang dari kantor atau dari rumah langsung ini stres, itu butuh berbulan-bulan supaya duduk terus. Sekarang untuk melatih ikhlas butuh berapa bulan? Kalau tadi zuhud di surat Ibrahim tadi. Nah, padahal semua sifat tadi atau akhlak tadi hukumnya wajib. Makanya wajib dipelajari. Cuman bedanya dengan ilmu fikih, kalau ada pelanggaran fikih itu faktanya terlihat. Lo nggak sholat, sekarang sholat. Enggak sholat, kapan sholatnya tadi? Tapi kalau orang tidak syukur, cara anunya gimana? Cara melihat itu kan hati. Orang tidak ikhlas, lihatnya dari mana? Orang tidak syukur, lihatnya dari mana? Orang tidak takwa kepada Allah, lihatnya dari mana? Itulah sebabnya ilmu tazkiyatun nafs itu ilmu rahasia antara hamba dengan Tuhan. Di titik inilah para ulama mengatakan la yartaqi innama yataraqqan nasu ila maqamil wilayati fi salamati sudurihim wa laysa likathrati a'mali. Orang itu naik ke derajat wilayah kewalian menjadi wali itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena bersihnya hati. Kalau di fikih, ahli fikih namanya faqih, jamaknya fuqaha. Ilmu agama secara umum yang ngerti namanya alim, jamaknya ulama. Paham ya? Nah, kalau di ilmu tazkiyatun nafs, orang yang mendalami ilmu ini dan menjalankan ilmu ini namanya al-arif billah. Agak beda namanya. Jamaknya arifin, karena ia makrifat. Jadi ilmu ini bukan orang alim, namanya orang alim. Nah, biasanya akhirnya dari ilmu inilah muncul para wali. Jadi kalau dari ilmu fikih muncul fuqaha, muncul ulama, ilmu lain. Kalau di sini munculnya para wali. Makanya antara wali sama ulama sama apa itu satu makom. Para ulama mengatakan kalau ulama aulia, semua ulama pasti aulia. Karena ulama pasti akan belajar ilmu ini. Cuman secara sosial suka ada yang muncul keulamaannya, ada muncul kewaliannya. Itu sebenarnya itu sama-sama. Dua sisi mata uang. Imam Syafi'i lebih disebut sebagai ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut sebagai wali. Padahal itu dua-duanya sama-sama doanya mustajab. Imam Malik disebut ulama, tapi Ibrahim Adham disebut aulia, para wali. Dan padahal Syekh Abdul Qadir Jailani punya kitab tafsir, punya kitab hadis, punya kitab fikih. Tapi dalam kisah hidupnya lebih dominan zikir dan doa. Sampai sekarang sampai dibaca ceritanya luar biasa. Yang repot yang baca sebenarnya beliau bersoal. Dia punya pengajian saat itu sekali ngaji itu 70.000, tapi nggak ada speaker. Jadi harus beli berlapis-lapis yang menyampaikan. Saking banyaknya orang yang, apalagi beliau keturunan Nabi SAW. Dari kecil dikasih karunia karomah dari muda. Ceritanya itu waktu kan setiap waktu itu setiap umur 14 kan suruh pergi ke tempat lain untuk belajar. Suruh jalan itu kan orang gila.
Jilan, satu tempat di daerah Khorasan. Irak. Ke sana ya. Irak. Enggak, masih ke sana lagi. Oleh ibunya karena pusat ilmu di Baghdad waktu itu. Oleh ibunya disuruh ke Baghdad. Ibunya hanya ngasih 40 dirham. 40 dirham itu paling seminggu. 40 dirham itu dipakai sekitar seminggu. Bukan dinar. Kalau 40 dinar banyak. Nah ibunya pesan, jangan sekali-kali kau dusta. Jadi ilmu pertama atau sifat pertama yang muncul itu adalah juda. Nah ia ikut kayak kendaraan unta yang ke arah tidak kendaraan gitulah. Nah ada perampok, ditanya masing-masing ngumpetin, kamu punya, kamu nggak punya, diambil, cepet-cepet diambil. Pas giliran bocahnya 14 masih bocah. Kamu punya apa? Aku punya 50 dirham. 40 dirham. Enggak percaya. Aku punya 40 dirham. Anak kecil 40 dirham. Saya punya nih. Justru ketika ia jujur, perampoknya takut. Ini anak nggak biasa. Akhirnya kabur. Jadi karomanya muncul dari kejujuran. Cuma kalau dari sering disalahpahami. Beliau dianggap apa-apa dan beliau ulama isu. Di salah satu manakibnya ittabi'u wa la tattabi'u, ittabi'u wa la tabtadi, ikuti sunnah Nabi, jangan ikuti. Itu di pernyataan. Jadi ini Masya Allah kalau. Nah kembali ya, jadi ilmu ini itu termasuk ilmu fardhu ain. Fardhu ain maknanya setiap kita wajib belajar ilmu. Ilmu untuk apa tadi? Membersihkan hatinya dan memuliakan akhirat. Tazkiyatun nafs atau kebersihan hati dan kemuliaan akhlak ini bahkan termasuk materi yang diajarkan Nabi bersamaan dengan tauhid. Jadi kalau kita bicara kan Islam itu kalau dibuat simpel kan ada 3 ajaran kan? Dibuat simpel ya. Ajaran di bidang ideologi, tauhid, ajaran di bidang hukum, dan ajaran di bidang etika. Hukum justru diajarkan paling akhir, karena banyak hukum yang turunnya di Madinah. Awal-awal Nabi mengajarkan tauhid, dan bersama dalam tauhid itu mengajarkan sifat-sifat mulia. Makanya dari tazkiyatun nafs sama tauhid itu kalau di dalam pembahasan itu berhimpitan, sangat berhimpitan. Ketika kita bicara iman pada Allah, akhirnya bicara ma'rifatullah. Begitu ma'rifatullah, bicara tentang muraqabah, itu sudah ketemunya tazkiyatun nafs itu sudah. Ketika bicara iman sama qada, ketemunya apa? Ridho atas qada. Ridho ketemunya di mana ya? Ridho ketemunya tazkiyatun nafs. Padahal kita iman sama qada, sikap kita ridho atas. Coba kalau bab ini sudah diajarkan kita dari awal, betapa indah hidup kita. Yang repot itu kan nggak ridho atas keputusan Allah. Contohnya apa? Udah nikah sama si ibu ini, tapi masih ngomong, ya suami kok baik. Kan jadi akhirnya setiap hari gerundeng. Dan itu kejadian betul ini. Saya itu ada temennya inilah orang TV lah ya, dia pemain film dan seterusnya. Dia teman dekat karena pernah punya acara televisi saya di setahun sama beliau di TVRI. Awal-awal saya di TV. Nah beliau itu ada teman dekat yang qadarullah tinggi. Istrinya istrinya itu ya Allah takdirkan dapatnya itu separuh tingginya. Ini orang tingginya separuh tinggi. Mungkin kalau dia nggak tinggi sih nggak sampai separuh. Tapi kalau dia tinggi katanya bisa 80 lebih atau 85. Lah mungkin artinya apa? Yang menarik, laki-laki ini tidak bisa menerima si tingginya istrinya ini, mempersoalkan tinggi, tapi nggak cari-cari. Paham ya? Kan mungkin lu pendek tapi aku suka tapi lu pendek. Itu sampai umur 40. Jadi seperti
Bang, kalau kamu nggak suka dia, cerai, cari yang tinggi. Kalau nggak bisa cari, ya terimalah istrimu yang pendek. Hanya itu pilihannya, daripada aku ribet 15 tahun. Makanya dia milih, oke, aku terima istriku yang pendek. Udah bahagia. Jadi ridho atas takdir Allah itu sikap dasar. Bahkan sejak balik kita nggak ridho atas apa yang sudah terjadi, sama aja itu bunuh diri. Orang emang takdirnya kulitnya coklat, terus kau pingin putih, kerja keras kan? Bayangin coba yang sampai mandi lumpur, mandi susu, gores tetap aja kalah sama orang-orang yang aslinya alhamdulillah coklat. Selesai sudah. Seneng. Jadi ridho. Jadi kan ulangi lagi. Jadi sejak awal materi ini itu bahkan bersamaan dengan tauhid. Rasul juga mengajarkan di awal Rasul pulang dari Gua Hira, yang diangkat oleh Khadijah tentang Rasul itu tindakan hukum atau akhlaknya? Akhlaknya. Ya Muhammad, engkau orang yang memuliakan tamu, menyambung rahim, menolong orang lemah, Allah tidak mungkin menghinakan. Itu hari pertama dapat wahyu. Artinya akhlak ini telah menjadi cukup dominan di ajaran Islam. Makanya ada hadis innama bu'itsu liutammima makarimal. Nah, tingkat pentingnya kebersihan hati ini kita bisa dapati di surat Asy-Syams. Allah menyebut wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan kesempurnaan atau penciptaan jiwa, sungguh Allah ilhamkan pada jiwa itu sifat takwanya dan sifat jahat. Jadi setiap jiwa manusia Allah kasih dua sifat. Ada takwa, ada fujur, jahat. Makanya kalau kita dapat di bayi lahir terus tumbuh, selalu punya dua, ada baiknya, ada buruk. Gak ada orang baik full atau jahat. Bahkan saya mendapati sebagai bentuk pembenaran atau bukti atas benarnya ayat ini. Preman kan preman. Adakah preman semua jahat pun? Preman sebenarnya sisi-sisi baik. Biasanya preman itu dia komit sama teman. Teman sama preman, itu enak, serius. Karena dia bisa bertaruh nyawa demi kita. Ya enggak bisa kita dapat dari orang-orang soleh kayak begini. Orangnya nggak menakut. Preman itu kalau kita udah jadi temannya, betul. Kita disakiti, dia bertaruh nyawa. Makanya ibu-ibu bertemannya sama preman. Saya tuh ada ustaz di daerah, ada ustaz di teman dekat di daerah mana itu Padang ke atas sebagian yang tinggi, ada bagiannya. Ada tambang sekarang di sana itu. Kewak-kewak. Dia itu artinya diganggu sama preman lah gara-gara dia dakwah apa gitu. Ustaz, bisa ngaji mulu, bikin ribet aja, jadi kita nggak bisa. Dia mau main, temennya pada taubat, jadi marah tuh. Nah, salah satu preman yang taubat itu dengar ustaznya diganggu, diparahin langsung nggak pakai babi pun, diangkat langsung. Moga gak preman yang taubat ini lebih preman daripada preman ini. Daripada taubat, diangkat betul. Lo sentuh ustaz gua, diam. Jadi dia punya kebajikan. Jadi Allah ilhamkan pada jiwa sifat takwanya dan sifat buruknya. Allah bikin rumus tuh. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung bagi yang bersihkan jiwanya. Kan ada dua, sifat baik, sifat buruk. Nah, yang buruk dibersihkan. Jadi akhirnya jadi baik. Misalnya dia punya sifat pelit, dilatih lama-lama
awalnya judes, julid, misalnya dilatih, ini Bu, ini gaji segitu. Ya Allah Bu, ini udah kerja 31 hari. Iya. Nyesek. Cocok ya? Cocok. Tegarkan aja. Tahu kalau gitu. Ya Allah Bu. Nah, akhirnya latihan. Latihan setahun. Ini Bu, alhamdulillah. Masya Allah, makasih ya Mas. Duitnya udah aku potong dari apa-apa. Aku nanti minta sama bapakku. Latihan. Termasuk misalnya kalau kita sudah, ini kan banyak yang sudah gagal maghrib kan. Kan sangat butuh zuhud. Kan sangat butuh zuhud. Zuhud itu lebih mencintai akhirat daripada mungkin dulu kan masih dunia Masya Allah. Sekarang mulai biasa. Mulai ke akhirat. Mobil ya kalau usah sakit terus. Apa Ben? Ini kayaknya agak kurang. Muka lo belum dibutuhin. Butuh, oh ya butuh dulu kan. Orang kalau mencintai dunia aneh kan ya. Sering yang lihat dulu. Ada orang saking cinta-cintanya dunia, muka belum bersih mobilnya jelek. Muka lo dulu jelek. Nah, lama-lama ke akhirat. Ngapain ke masjid? Jam 9 akhirat. Kayak lo dunia. Jam 1 malam masih ngopi. Lama-lama ini jauh. Dan saya ketemu banyak pensiunan. Saya luar biasa. Jam 3 udah sampai ke masjid. Apa yang cepat-cepat? Ya karena sopirnya cepat pulang. Tapi Masya Allah, ketemu yang totalitas betul dan itu bagian dari karunia Allah di masa-masa atau terpaksa zuhud, kamu ngapain nggak bisa. Ya, beruntung bagi yang membersihkan hati dan rugi bagi yang mengotori jiwanya. Kan ada bersih, ada baik, ada buruk. Yang baik dikotori, udah di awalnya itu sudah memang orangnya baik, terus tulus. Latihan lihat. Kalau tulus mulu mah rugi. Itu namanya mengotori. Oke. Nah, kita lihat keberuntungan falak ini bisa kita lihat dari beberapa poin yang paling dasar kita dapatin yang paling dasar agar kita tertarik betul untuk belajar ilmu ini, kemudian sedikit demi sedikit belajar. Yang pertama, orang yang baik hatinya, insya Allah akhlaknya mulia, karena akhlak itu datang dari hati. Dan insya Allah kalau akhlaknya mulia, bahasa di luar sana namanya kecerdasan emosinya bagus, di sana namanya emosi, atau karakternya bagus. Insya Allah secara dunia lebih berpeluang sukses daripada akhlaknya. Ya, secara data 80% kesuksesan duniawi ini itu ditopang oleh karakter yang baik. Itu 80%. Posisi nilai itu cuma 20%. Jadi kalau antum lihat 100 variabel sukses, 1 sampai 10 isinya karakter semua. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Nanti apalagi kalau kita punya tambahan ketulusan nggak masuk. Nilai nomor 25. Perbuatan tinggi yang baik nomor 35. Jadi insya Allah kalau mukmin itu hatinya baik, insya Allah akhlaknya baik, dunianya insya Allah. Itu yang menjelaskan kenapa para sahabat itu dagangannya jadi bagus, akhlaknya mulia. Orang bisa dipercaya kan? Bisa kan tentang kepercayaan, bukan tentang modal. Kita dipercaya nggak punya modal, dikasih barang. Kita dipercaya nggak punya market, dikasih market. Kita dipercaya nggak punya lapak, dikasih lapak.
Jadi mertua orang. Jadi benar-benar sifat itu punya kontribusi besar. Ini secara duniawi aja, makanya beruntung. Yang kedua, naik ke kualitas. Kebahagiaan hidup di dunia. Kebahagiaan hidup di dunia itu letaknya bukan pada yang kau miliki dan bukan pada yang kau dapatkan, tapi bagaimana kau menikahi. Seorang lagi ya, bahagia letaknya bukan pada yang kau miliki, bukan pula pada yang kau dapatkan, tapi pada bagaimana kau menikahi. Begitu hatimu itu bagus, kau akan menyikapi semua ini dengan cara yang baik. Sekarang, bapak-bapak, istri gemuk itu bagus apa enggak? Aku nanya ke bapak-bapak. Dua sikap diaturkan oleh dua orang yang berbeda. Bagi orang yang syukur, alhamdulillah istriku kurang makan dikit, kurang makan dikit, tidak paham ya? Menandakan kemakmuran, menandakan dia bahagia. Senang nggak jadi istrimu? Karena dia menyikapinya syukur. Tapi yang satu istrimu mau dibawa pergi mana? Boros, bukan makan, kalau tidur morok, kan morok kan? Oh enggak. Sama-sama punya istri gemuk, yang satu bahagia, yang satu yang bahagia. Sekarang ada orang rumahnya jika sama rumahnya di jalan utama. Tiga rumah. Rumahmu di mana? Sepanjang hayat dia memimpikan rumahnya di jalan utama. Maka dia malu menyebutkan rumahnya. Dia malu juga ketemu orang tua, menerima bisanya di tempat makan. Ada kan yang orang bisa di tempat makan? Padahal temennya yang menyajikan, alhamdulillah punya rumah. Gang ini membuat lebih aman karena gampang untuk ada apa-apa gak bisa kemana-mana. Maling terkunci di gang ini. Karena rumahku gang, jadi aku dekat sama tetangga. Aku makan di mana? Jadi saya seperti kan orang yang menyajikan pelataran itu pelataran bersama. Kemarin kan rumah di gang itu pelataran, teras itu teras bersama, jadi bisa loncat tanah loncat sini. Kau bisa bahagia atas apapun. Sifat baik atau hati bersih itu membawamu bahagia dalam kondisi apapun. Bahkan saat ujian, kau bahagia. Itu yang kita dapati dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah nolong nggak waktu di penjara? Ya Allah, datang sih datang, tapi nasibnya begini mah repot. Ada nggak cerita Nabi Yusuf begini? Nabi Ayub yang sakit pernah nggak? Nabi Yakub yang kehilangan putra terbaiknya itu. Ujian itu bahkan bisa menjadi kenikmatan karena hati yang bersih. Nanti kalau aku berkesempatan baca kitab Al-Hikam, kalau yang sudah ilmu tasawuf lama, saya boleh izinkan ngaji Al-Hikam. Saya punya ngaji Al-Hikam itu Selasa pagi online. Tapi ini agak close kelasnya, karena mau saya izinkan kalau dia sudah ngaji Tazkiyatun Nafs dulu, terus ngaji anak baru ini yang ketiga. Kalau loncat, aku lihat pusing masalahnya. Di situ dijelaskan, Masya Allah, betapa kefakiran adalah kesempatan orang menikmati kedekatan dengan Allah. Ini ngomongnya gampang ya. Orang-orang yang dikasih karunia kaya tidak lebih mudah menghibah pada Allah daripada yang dikasih karunia miskin. Orang miskin menghibah pada Allah nggak kira-kira? Ya Allah,
mertua oke, istri oke, istri berlapis-lapis. Doanya gimana doanya? Itu gak doanya. Ya Allah, hanya Engkau yang nolong. Gak mungkin doanya. Paling Tuhan, sorry ya, aku gak berdoa. Udah lengkap semua hidupku. Paling begitu. Jadi kau bisa merasakan namanya al-faqru ilallah, tadarru, khusyuk. Jadi anak miskin. Jadi memang agama ini loh. Agama ini mengajarimu bahagia saat berlimpah, bahagia saat ujian. Karena diajari sikap yang benar. Datang seorang sahabat yang buta. Hanya di Islam orang buta bahagia. Ya Rasulullah, akan aku bisa melihat. Kata Nabi, engkau punya pilihan. Kalau engkau sabar atas buta, Allah berikan padamu surga. Kau pilih, aku doa bisa lihat atau bukan? Aku milih buta. Rumah dekat masjid atau rumah jauh masjid yang enak? Itulah Islam. Datang seorang sahabat, rumahnya jauh dari masjid. Ya Rasulullah, izinkan aku mendekat ke masjid, biar aku lebih awal. Kata Rasul, bukankah Allah berikan pada setiap langkah dimaafkan dosamu, ditambahi pahala. Jadi coba ini. Jadi padahal secara manusiawi suka dekat kan? Suka dekat. Tapi yang dekat ya Rasul, aku mau jauh. Enggak, kamu dekat aja. Karena kalau dekat, kau bisa nunggu sholat. Jadi pahalanya orang dekat nunggu qomat. Dan nunggu sholat itu disebut riba, kayak jihad di jalan. Pahalanya orang jauh, setiap langkah akan diarahkan ke mereka. Jadi bila dekat, bila jauh, bila miskin, bila kaya. Dengan hati yang bersih, kau bahagia. Hidup tidak pada pilihan. Engkau memang dikasih ruang memilih, tapi tetap itu kuasa Allah yang akan pilihkan hidup. Engkau memang boleh memikirkan kanan atau kiri, tapi pada akhirnya keputusan ada pada. Bahkan engkau tidak pernah bisa pilih jenis kelamin. Senang wanita, senang jadi wanita, senang jadi pria. Kata wanita, enakan laki-laki nyuruh-nyuruh. Terus dia bisa kemana-mana. Jadi wanita udah ngurusin anak, gembol bayi, rusak badan. Kalau salah dimarahi. Enak wanita, enak laki-laki. Wanita. Kalau pancing. Bahkan kita nggak bisa pilih jadi laki atau jadi perempuan. Bahkan kita nggak bisa pilih itu dari ibu mana kita dilahirkan. Kita nggak bisa pilih wajah kita seperti apa. Nggak bisa pilih. Termasuk kita nggak bisa milih kamu kayaknya jumlahnya berapa, istrimu berapa, kamu nggak bisa. Betul? Suamimu berapa, betul? Maka yang kita kerjakan itu menyikapi yang Allah perjalankan ke kita itu dengan hati yang bersih. Ketika Allah perjalankan hidupmu di atas, kau diajari bersyukur, diajari ridho, kau baik. Begitu Allah perjalankan kau sedang dalam kesulitan, kau diajari sabar, qanaah, dua-duanya bahagia. Jadi kebahagiaan yang dihasilkan oleh syukur atas karunia itu sama dengan kebahagiaan dihasilkan oleh sabar atas ujian. Salah lagi ya, kebahagiaan yang dihasilkan oleh syukur atas karunia sama dengan kebahagiaan dihasilkan oleh sabar atas ujian. Ujian itu menjadi masalah bukan karena ujiannya, karena sikapnya terhadap ujian. Pernah lihat jembatan yang di Jawa yang di Pantura? Jembatan itu roboh bukan karena beratnya
Setuju nggak? Setuju. Jembatan roboh karena kemampuan jembatan di bawah truk yang lewat. Kalau truk yang lewat katakan 50 ton, kemampuan jembatan 40 ton, ambrol nggak? Tapi kalau ada jembatan gantung yang di Tasikmalaya, kemampuannya 1 ton, yang lewat setengah ton, ambrol nggak? Jadi jembatan ambrol bukan karena beban yang lewat, tapi karena kemampuan jembatan dengan beban itu besaran mana. Engkau sedih bukan karena ada ujian, tapi kekuatan mentalmu di bawah ujian. Paham? Sekarang suami nggak bisa ditelepon, sedih apa enggak? Halo? Suami nggak bisa ditelepon, malah jawab Veronica. Sedih nggak? Tergantung sikap kita kan. Kalau sikap kita, oh suami aja telepon, ya sudah, insya Allah nanti dia pulang. Ditelepon lagi loh, nggak pulang. Kalau dia memang suamiku, pasti Allah akan pulang. Kalau tidak, pasti Allah ganti kita. Bahagia nggak? Tergantung kapasitas mental kita gitu. Itulah Rasulullah masuk rumah nggak ada makan, aku puasa, simple. Ini ngomongnya gampang. Orang paling Masya Allah. Itu ya. Jadi Allah nyebut beruntung orang membersihkan hatinya. Tampak pertama dia lebih sukses. Tampak kedua dia lebih bahagia. Nah, tampak ketiga, orang yang bersihkan hati itu beruntung karena di akhirat hanya orang yang bersih hatinya yang selamat dari azab. Dasarnya ayat yang Allah sebutkan tentang doa Nabi Ibrahim, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari orang-orang dibangkitkan, yakni hari di mana harta dan anak-anak tidak ada lagi ada manfaatnya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi hanya orang yang membawa hati bersih yang selamat dari azab Allah, yakni yang akan masuk surga. Dan itu betul. Satu penyakit hati membuat kita kena azab. Tahu contohnya? Syirik. Syirik itu sakit ya? Kalau ngomong penyakit hati jangan langsung hasut. Pertama kali penyakit hati namanya syirik. Menduakan penciptanya. Kufur, mengingkari penciptanya. Saya gini aja, kufur kok penyakit gitu. Ada seorang anak diasuh sama ibunya terus bilang, nanti kalau umi tua kamu urus ya, kamu anak semata. Aku nggak punya ibu. Loh, kamu lahir di mana? Aku lahir dari mana? Aku ibumu. Aku nggak lahir dari ibu. Terus kamu lahir? Aku dari bayi. Kira anak ini kurang ajar nggak? Bahkan orang paling kualat ya anak nggak ngakui. Ini ada orang nggak ngakui penciptanya. Emang dia dari apa? Kalau dari penciptanya, kufur itu namanya tidak ngakui penciptanya. Itu namanya kurang ajar. Nah, jadi penyakit hati pertama ini kufur itu tidak mau mengakui penciptanya. Iblis saja ngakui loh. Iblis saja ngakui penciptanya. Siapa ya? Iblis. Oh, iblis. Iblis saja ngakui penciptanya. Jadi kalau nggak mengakui penciptanya, itu siapa namanya? Nggak mengakui ibunya aja, dianggap kurang ajar, nggak mengakui. Emang kamu dari mana? Nah itu. Kenapa kok syirik kufur baru nanti ada kasut? Kasut itu aja makan kebaikan luar al-hasad ya kalau hasad kemata malu kata. Kasut itu makan kebaikan kayak api makan kayu. Itu kaya mah. Pasti pemberian itu tuh pasti dia jadi gitu-gitunya orang. Mana mungkin dia tahu hasil kebaikannya langsung
sombong, nggak mencium bau surga. La syumurai hadal jannah man kana fi qalbi mithqalu habatin min kibr, tidak mencium bau surga orang yang di hatinya satu mithqalu habah, satu titik aja kesombongan. Dan hidup kita ini memang provokasi sombongnya tinggi. Ibu-ibu tahu nggak ciri tas mahal sama tas murah? Bapak tahu nggak? Ini orang tasnya branded sama tasnya nggak branded. Tahu? Tahu. Kalau pakainya jepit, itu berarti tidak branded. Tapi kalau dia ewel-ewel, itu kan namanya ujub kan? Ujub itu kan sedikit-sedikit nambah bisa sombong. Jadi memang kita ini provokasi ke arah situ luar biasa. Aku tahu dia orang susah. Kenapa? Gak glowing. Sudah merasa apa namanya? Ayo. Masya Allah. Jadi kalau kita nggak belajar ilmu ini, seakan-akan kan biasa hari-hari. Ini udah jadi kan? Glowing, branding. Begitu dimasukkan ke ilmu, oh ternyata ini bahaya. Jadi harus rendah. Jadi orang kaya, jadi orang glowing tetap rendah. Meskipun kau se-glowing matahari, tetaplah rendah. Ibu setuju bu? Meskipun kau seramping apa itu? Tetaplah rendah. Jadi masya Allah. Jadi memang di akhirat itu hanya orang yang bersih hati. Nah sampai poin ini kesimpulannya betapa pentingnya ilmu. Oleh karena itu kita perlu belajar dan baru-baru belajar, kemudian baru-baru nanti latihan. Semoga nanti Allah kasih hadiah kita sifat-sifat yang mulia itu dan Allah jauh sifat-sifat yang karena jamnya sudah menunjukkan dari 7 bulan. Kita mungkin tutup sampai di sini. Apalagi udah kuping kita ini udah. Kalau ada pertanyaan persilakan, kalau tidak bisa terus. Assalamualaikum